Kemarin itu sudah saya berikan latihan ini ya, tentang assignment. Ketika kita memiliki soal misalkan terkait dengan permasalahan, kita harus lihat dulu dia ini masuk ke dalam permasalahan apa, apakah minimize atau maximize. Ya, ini seperti linear programming dulu, apa yang harus diminimalisir, apa yang harus dimaksimalkan, itu kan beda-beda ya. Kalau minimalisir itu tentunya yang berkaitan dengan biaya-biaya ya, tentunya lebih rendah biayanya lebih baik, lebih waktunya lebih singkat lebih baik ya, lebih cepat lebih baik kan, seperti itu. Itu untuk yang minimize. Tapi kalau yang maximize, lebih besar, lebih banyak ya. Kalau variabel itu lebih besar, lebih banyak, lebih bagus kan gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk biaya transportasi tentunya masuk ke dalam permasalahan minimize ya. Jarak tempuh masuk ke dalam permasalahan minimize juga ya. Mana yang maximize dari A sampai L? Tolong dibantu. Jumlah yang diproduksi, Pak. Jumlah yang diproduksi, kemudian apa lagi? Unit yang dapat diangkut. Oke, unit dapat diangkut. Ada lagi, dua lagi mungkin. Profit. Profit, good. Ya, apa lagi? Produktivitas. Oke, ya, produktivitas, profit, jumlah yang diproduksi dan unit yang diangkut itu adalah permasalahan maksimalisasi. Ya. Kemudian kalau modal bagaimana? Ini saya masih lihat banyak yang bingung mungkin tentang modal ya. Kalau kita sebagai dari sisi perusahaan yang mengeluarkan modal, tentunya modal yang lebih rendah dengan produktivitas yang lebih tinggi itu lebih baik. Ya, jadi maka dari itu modal itu biasanya masuk ke dalam permasalahan minimize. Ya, kan kita maunya modalnya sedikit tapi untungnya banyak kan, bisa sederhananya kan seperti itu ya. Nah, jadi ketika nanti ketemu soal diminta untuk optimalisasikan penugasan yang berlaku, maka kita tidak perlu lagi bingung antar menentukan minimize dengan maximize-nya karena sudah jelas ya. Nah, ini untuk contoh soal minimize, saya di sini punya pool taksi dan pelanggan. Ya, diketahui ada ada 4 pool taksi, pelanggan. Ini mereka menelpon semua ya. Kemudian tiap pelanggan ini punya jaraknya masing-masing terhadap pool taksi tersebut ya. Pool 1 untuk pelanggan A ya, itu jaraknya 7 km. Ya, untuk pelanggan B, pool 1 jaraknya 3 km dan seterusnya. Ya. Kita sebagai konsumen ketika menunggu taksi seperti itu kan tentunya ingin cepat ya, ingin cepat. Maka dari itu taksi yang ditugaskan untuk menjemput harusnya lebih dekat ke tempat kita ya, untuk pengoptimalan kan. Ya. Kalau kita nunggunya kelamaan pasti tidak nyaman dan kurang optimal kan. Ya, jadi maka dari itu soal ini menjadi minimize. Tentukan penugasan yang optimal bagi masing-masing pool dengan metode assignment. Ya, kita harus pahami dulu bahwa semua ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan kuantitatif ya. Jadi penugasan kuantitatif. Kualitatif bisa, ini adalah kuantitatifnya atau menggunakan data-data yang sebelumnya sudah didapatkan seperti ini contohnya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Kita bisa menggunakan cara manual ataupun cara dengan POM ya. Tapi POM dengan menggunakan aplikasi pun kita harus bisa manualnya terlebih dahulu. Ini untuk cara manualnya. Kalau dia soalnya minimize ya atau memperkecil jarak, ruang, waktu dan lain sebagainya, itu kita cari angka terkecilnya dulu. Ya, perhatikan di sini ada baris dan kolom yang saya tanda panah. Terlihat ya. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah barisnya. Ya.
baris dulu. Tentukan angka terkecil tiap baris. Baris 1, angka 3 yang terkecil. Baris 2, angka 4. Baris 3, angka 6. Baris 4, angka 4. Ya, kemudian kurangi angka pada baris di langkah 1 dengan angka terkecil. Tadi angka terkecil di baris 1 itu 3, berarti 7 min 3. Ya, dari A ini. Ini saya kari supaya gampang ya. Ya, A, kemudian bawahnya kan 7. Di sini 7 min 3 karena 3 itu yang terkecil di baris tersebut. Dan seterusnya sampai kita dapat hasil. Ya, 4104, 0012, 1233, 5100. Ini semua adalah hasil dari perhitungan dengan mengurangi angka terkecil dari baris. Ya, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu kita melihat kolomnya. Kalau baris itu dari kiri ke kanan, kolom itu dari atas ke bawah ya. Tabel yang kecil ini menunjukkan tadi perhitungan barisnya ya yang sudah selesai. Tadi saya tulis lagi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Lihat kolomnya. Sekarang cari angka terkecil di kolom. Ya. Angka terkecil di kolom A, B, dan D itu 0 kan. Nah, tapi yang di C itu 1. Jadi kemudian setelah itu kita kurangi dengan angka-angka di kolom. Ya, jadi 4 kurang 0, 1 kurang 0 ya, masih sama. Tapi ini 1. Ya, intinya adalah untuk mendapatkan angka 0 di masing-masing tabel ya. Jadi 0 di sini bukan kosong artinya tapi optimal. Nah, kemudian kita pilih. Sekarang kita memilih pulsa pelanggan mana dapat taksi dari pool mana. Ya, caranya bagaimana? Kita harus lihat dulu angka-angka yang 0. Ya. Di sini kebetulan pool 1 untuk pelanggan B dan C sama-sama 0. Yang dipilih yang mana? Kita harus lihat pool 2-nya dulu. Kalau pool 2-nya untuk pelanggan B-nya 0, tidak ada ya, untuk pelanggan A, C, dan D tidak 0 ya, berarti kita prioritaskan untuk pelanggan B di pool 2 dulu. Ya. Untuk yang C artinya ikut ke pool 1. Ya, nanti pool 3 juga sama ini. Kan ada 2 0. Ya. 0 untuk pelanggan A, 0 untuk pelanggan D. Jadi perusahaan bisa lebih leluasa memilih. Kan gitu ya, perusahaan taksinya ya pilih yang mana ya gitu kan. Tapi harus lihat dulu pelanggan D-nya. Pelanggan D pool 4 itu yang 0 cuman di pelanggan D. Jadi kita memilih, otomatis kita memilih pool 3 itu untuk pelanggan A. Ya, seperti itu caranya untuk yang minimize. Nah, kemudian kita kasih kesimpulan. Ya, kemarin mungkin di UTS nilainya banyak yang kurang optimal. Saya lihat dari tidak mencantumkan kesimpulan setelah melampirkan hasil dari POM ya. Jadi hasil dari POM saja tidak cukup, butuh kesimpulan. Jadi perusahaan sebaiknya menugaskan taksi dari pool 1 untuk pelanggan C, taksi dari pool 2 untuk pelanggan B, dan seterusnya. Itu jadi kesimpulan kan untuk penugasan. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ya, baik. Kalau begitu saya lanjutkan ke yang soal maximize.